Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar peminatan matematika lagi. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu informasikan bahwa hari ini adalah materi terakhir kita pada semester 2. Jadi pertemuan selanjutnya itu jadwalnya adalah penilaian harian, di mana syarat untuk mengikuti penilaian harian adalah semua tugas itu harus sudah terselesaikan. Ya, dari tugas pertama sampai tugas hari ini itu harus sudah selesai sebelum kita penilaian harian. Jadi jika tidak ada tugas, gitu ya, jika ada tugas yang belum selesai, maka tidak bisa mengikuti penilaian harian, yang artinya tidak akan bisa ikut penilaian akhir semester. Ini tidak ada toleransi lagi ya, karena selama ini Ibu rasa Ibu sudah cukup berusaha mengerti kalian yang terlambat-lambat mengumpulkan tugas itu. Oke? Kita masuk ke materi, yaitu aturan pembagian polinomial menggunakan metode Horner. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari dua cara untuk pembagian polinomial, dan hari ini metode Horner itu adalah cara ketiga. Oke. Aturan pembagian polinomial menggunakan metode Horner. Misalkan ada PX, yaitu polinomial dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dibagi dengan X dikurang M. Nah, kita akan menyelesaikan masalah ini dengan metode Horner. Oke, kita buat dulu ya. Nah, untuk menggampangkan kalian memahami penggunaan metode Horner, sini misal Ibu punya 3 baris ya. Ada baris pertama itu yang Ibu beri tanda warna ungu, kemudian baris kedua yang memiliki ruas kiri dan ruas kanan yang berwarna kuning, kemudian baris ketiga itu yang di kolom warna merah. Selain baris juga Ibu ada kolom gitu. Kolom pertama yang warna hijau, kemudian kolom kedua warna biru, dan kolom ketiga itu adalah warna orange. Kemudian di dalam penggunaan metode Horner ada tanda operasi hitung yang kita gunakan, yaitu tanda penjumlahan. Itu ya. Oke. Ada 3 baris dan 3 kolom. Kemudian pada baris kedua ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya apa? Kita akan menulis secara berurutan koefisien dari variabel yang berderajat tertinggi sampai ke yang berderajat terendah, atau yang nanti dia derajatnya 0 yang paling rendah gitu, atau biasa kita sebut dengan konstanta. Oke, kita tulis ya. Koefisien pertama adalah A. A itu adalah koefisien dari X, variabel X pangkat 2. Terus ada B. B itu koefisien dari X berpangkat 1. Dan ada C dari koefisien dari X berpangkat 0 atau konstantanya. Nah, kemudian di baris kedua, di ruas kiri, kita tulis M. Nah, dapat dari mana M? M itu kita dapat dari ini. Jadi, M itu harus ditulis berlawanan tanda. Jadi, kalau di sini X dikurang M, maka yang kita tulis adalah M. Tapi jika di sini dibagi dengan X ditambah M, maka ini nanti jadi negatif M. Jadi dia berkebalikan. Ya. Oke? Nah, kita tambahkan karena operasi hitung yang digunakan pada metode Horner itu adalah penjumlahan dan perkalian.
Di mana perkaliannya? Nah, ini A-nya itu kita langsung taruh di baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga ya. Setelah itu, setelah A kita turunkan, nah kita kalikan A ini dengan M. A kali M itu menghasilkan, kita taruh dia di baris kedua, kolom kedua di bawahnya si B. A kali M adalah AM. Nah, setelahnya B kita tambahkan dengan AM, maka akan menghasilkan B ditambah AM. Nah, kita taruh dia di baris ketiga kolom kedua. Kemudian selanjutnya B ditambah AM ini akan kita kalikan dengan M, ya. Akan kita kalikan dengan M. Maka akan menghasilkan BM ditambah AM kuadrat. Dari mana? Ini B dikali M dapatnya BM, ditambah AM dikali M dapatnya AM kuadrat. Gitu ya. Oke, Ibu ulang ya. BM ditambah AM itu dapatnya dari B ditambah AM kali M. B dikali M itu BM, ditambah AM kali M itu AM kuadrat ya. Kemudian C kita tambahkan dengan BM ditambah AM kuadrat. Yang hasilnya adalah C ditambah BM ditambah AM kuadrat. Gitu. Oke? Nah, kita dapatkan bahwa kita dapatkan dua bagian. Yang berkotak biru itu adalah koefisien hasil bagi, koefisiennya loh ya, koefisien hasil bagi. Dan yang di ruas kanan ini, nih yang ada pembatasnya, ini adalah sisa dari hasil pembagian. Hasil dari sisa dari hasil pembagian. Nah, maka kita dapatkan bahwa hasil pembagian, ya, hasil bagi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan X dikurang M itu adalah AX ditambah B ditambah AM. Dapat dari mana ini? Dari koefisien. Karena ini tadi pangkat 2, maka ini nanti A ini adalah koefisien dari X pangkat 1. Maka ini yang tadi ini koefisien dari X berpangkat 1 maaf ya. Nah, ini akan jadi X berpangkat 0. Jadi dia turun, ini 1, ini 0 gitu. Maka dia jadi konstanta. Itu ya. Inilah hasil baginya. Dengan sisa C ditambah BM ditambah AM kuadrat. Nah, bagaimana? Sekarang bagaimana jika polinomialnya, misal nih AX pangkat 3 ditambah BX dikurang C dibagi dengan X ditambah M. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kita akan menulis ya, kita akan menulis koefisien dari variabel berderajat tertinggi sampai berderajat terendah dengan cara berurutan gitu kan. Oke. Yang pertama, koefisien dari X pangkat 3 adalah A. Nah, kenapa di sini ada 0? Kita cek polinomialnya. Di sini pangkat 3, terus pangkat 1. Pangkat 2-nya kan nggak ada ya. Pangkat 2-nya kan nggak ada. Makanya karena pangkat 2-nya tidak ada, makanya koefisiennya 0. Gitu.
Ya misal di sini pangkat 4, terus tuh di sini pangkat 1. Berarti kan pangkat 4, pangkat 3-nya kan nggak ada ya, jadi 0, pangkat 2-nya juga nggak ada, 0. Tuh, jadi kalau nggak ada, kita tetap harus ditulis, tapi ditulis 0. Begitu. Nah, karena di sini pangkat 3 ada, terus pangkat 2-nya nggak ada, jadi kita tulis 0. Kemudian B ini adalah koefisien dari X pangkat 1, kemudian negatif C ini adalah konstanta atau koefisien dari X berpangkat 0. Kita bagi dengan, nanti kita kalikan koefisien ini dengan ini, negatif M. Kok negatif M? Sesuai dengan slide sebelumnya yang Ibu jelaskan bahwa jika yang di sini itu berlawanan tanda. Kalau dia positif, maka kita tulis dia negatif. Kalau dia negatif, kita akan tulis dia positif. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Sama dengan seperti slide yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Begitu. Oke? Sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga lancar puasa kita hari ini dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.